Rutin ibu ya. Aku anggap berat badan ibu di 60 kilo, ibu pakai magnesium dari Maximum Strength ini bu ya. Kemudian ibu probiotik. Teman-teman kalau asam urat kalian itu pertimbangin deh kalau ada dana lebih pakai probiotik. Kenapa dong? Lah karena probiotik itu bisa mengikat oksalat. Kalau kalian asam urat mah kelebihan oksalat diikat sama probiotiknya nanti gitu. Ibu-ibu semoga dipahami. Bukankah cuka apel itu bahaya buat GERD anxiety? Tidak. Kakak Andeka maju kak. Kakak Malpung, kakak kalau GERD itu justru aku menyarankan untuk konsumsi cuka apel kakak. Yang nggak boleh cuka apel yang bahaya itu gastritis. Makanya kakak itu dulu pahamin dulu kakak sekarang ini gastritis atau GERD kakak ya. Dok, kalau udah minum pengencer, minum D3 perlu K2 nggak? Perlu, kecuali pengencernya si warfarin sama Xarelto. Kalau pengencer darah yang ibu Rusli konsumsi adalah warfarin dan Xarelto, haram hukumnya minum K2 ibu. Tapi kalau ibu kan Xarelto warfarin, gas bu, boleh. Kakak tuan muda, minum magnesium bersama vitamin D3 tidak boleh, karena vitamin D3 larut air, magnesium larut dalam lemak, di jarak minimal 1 jam. Kakak dia, terima kasih sudah bantu menjawab. Bisa justru kalau minum, oh bukan begitu kakak Taipei. Maksud kakak Taipei sebenarnya benar sih, kalau minum vitamin D3 itu memang harus disertai magnesium, itu benar. Tapi waktu konsumsinya lebih baik itu dijeda ya kakak, minimal 1 jam. Dom, kalau sakit sendi jari datang kalau bangun tidur padahal tiap hari D3K2 magnesium malate dong. Kakak bisa mempertimbangkan magnesiumnya nanti kalau sudah habis ganti magnesium malate 1 cup. Untuk yang nyeri-nyeri sendi pakainya magnesium malate 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, dan sore kakak Andeka. Kemudian kakak pertimbangkan konsumsi niacinamide. Niacinamide lagi habis di etalase aku nggak ada, 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kalau mau beli sama konsultasi, kakak kalau mau beli suplemennya, semua suplemen yang aku anjurkan itu semua ada di etalase aku ya kakak, silakan diintip. Dok, kalau penurunan fungsi ginjal rutin Big Nut boleh nggak dok? Boleh, selama penurunan fungsi ginjal. Kalau kalian penurunan fungsi ginjal boleh minum baking soda, tapi kalau kalian itu penurunan fungsi ginjal nggak boleh minum cuka apel kakak ya, jangan kebalik kakak ya. Kakak dia terima kasih banyak. Teman-teman, cus. Dengarkan kakak dia, kalau mau lihat ada di profil aku, ada di keranjang kuning. Wanita usia, kakak ini kita udah mau malam, pertanyaan ini kenapa tidak habis-habis ya? Kakak udahan dulu. Aku bertekad hari ini menjawab satu-satu pertanyaan, tapi udahan dulu ya. Nanti nggak habis-habis kita ini ya. Wanita usia 70 BB 62 mengalami kebas dan sering linu. Nyeri dengkul. Kakak Lia, aku jawabnya cepet-cepet, mohon izin kakak ya, karena kita sudah malam. Untuk yang kebas-kebas, vitamin D3K2 di 20.000 IU, magnesium malate, jatuh semua. Magnesium malate 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore, kakak Lia. B12 1 kapsul sesudah makan siang. Benfotiamin 1 kapsul sesudah makan siang. Glukosamin 4 kapsul dikonsumsi 4 kapsul per hari, dengan catatan kalau kakak memutuskan untuk konsumsi glukosamin, kakak harus paham kakak tidak boleh ada alergi seafood dan kakak tidak boleh ada penurunan fungsi ginjal. Sama kayak aksasantin ya teman-teman, aksasantin itu tidak boleh dikonsumsi kalau kalian punya alergi seafood ya kak. Dom, saya hipertensi dan kolesterol tinggi tapi HDL dan trigliserida bagus, rekomen suplemen apa? Kakak, dari aku trigliserida bagus itu oke. Aku tidak masalah berapapun nilai kolesterol kakak maupun LDL dan kolesterol total kakak, aku tidak masalah. Yang aku permasalahkan adalah hipertensinya, karena yang membuat kolesterol kakak itu menjadi jahat kalau kakak masih hipertensi. Jadi kakak fokusnya di hipertensinya dulu. Setelah hipertensi kakak terkontrol, nanti kolesterol kakak akan berubah dari jahat menjadi baik ya kak. Untuk hipertensi, paket hipertensi kakak, paket hipertensi itu ada di etalase aku kakak ya. Terdiri dari vitamin D3K2 20.000 IU, magnesium taurat, sama natokinasa atau natosera kakak ya. Itu paket hipertensi. Tambahannya untuk hipertensi itu sebenarnya ada potasium klorida. Cuman aku tidak mencantumkan di keranjang kuning untuk masuk dalam paket hipertensi karena
Kalau kakak konsumsi potasium, kakak harus tahu dulu fungsi ginjal kakak bagus atau tidak. Selama fungsi ginjal kakak di atas 85, boleh ya kak. Sepertiga sendok teh dicampur segelas air sesudah makan pagi dan sore. Dok, anak saya umur 4 tahun baru minum OAT seminggu lebih. Sekarang kalau minum nangis, ngeluh capek, tangan. Ya ampun, kasihan banget ini adek. Kakak sebenarnya obat TBC itu memang agak-agak susah ya kak ya. Satu sisi di secara teori dapat membantu menonaktifkan kuman TBC. Tapi di satu sisi efek sampingnya itu banyak banget. Itu sudah banyak ya kak referensi yang menyebutkan betapa banyaknya efek samping obat TBC. Tapi aku sebagai dokter functional medicine nggak berani untuk kakak memberhentikan obat OAT-nya. Kenapa? Di Indonesia itu faktor resiko terjadi TBC itu tinggi banget ya kakak. Jadi itu beresiko. Silakan kakak konsultasikan ini ke dokter yang memberikan bagaimana ini tanggapan dokternya terhadap efek sampingnya. Kalau dari aku, untuk mengurangi efek samping dari konsumsi obat medis, anaknya wajib konsumsi vitamin D3 dari aku 1000 IU ya kakak dosisnya. Dipertimbangkan banget nih kak, jangan nggak dipertimbangkan kak. Vitamin D3-nya di 1000 IU. Kemudian kasih anak kakak probiotik kakak, biar dia tidak terlalu efek samping. Probiotik pakai yang ungu kakak ya, di 1 kapsul segera setelah makan. Probiotik silahkan dipertimbangkan kakak. Terus beliin anak kakak zinc ya kakak ya, anak kakak beliin zinc. Kalau misalnya anak kakak saat ini tidak ada perut perih sama sekali, kakak bisa pakai zinc ini di kakak ambil 1 kapsul, 3/4 kapsul kakak tuangin ke dalam air, kemudian kakak minumin ke anaknya atau dibentuk puyer ya kakak ya. 1 harinya 1 kapsul dengan ukuran hanya isinya 3/4 kapsul ya kakak, untuk anak umur 4 tahun jadiin puyer. Kalau kakak masih ada rezeki lebih, tambahin COD liver oil, itu bagus ya kakak ya. Silahkan dipertimbangkan kakak ibunya ya. Kemudian multivitamin untuk anak itu juga dipertimbangkan sekali ya kakak. Ada semua di etalase aku ya kakak, dipertimbangkan. Autoimun RA, vitamin D3K2, magnesium, vitamin D3K2 nya di 30.000 IU. Magnesium RA, pakai magnesium yang malate kakak ya, 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. RA, zincnya pakai zinc biglycinate 1 kapsul sesudah makan kakak mewarna. Kemudian kakak pakai probiotik untuk teman-teman autoimun, probiotiknya Lactobacillus reuteri 1 kapsul segera setelah makan pagi dan 1 kapsul sebelum tidur. Autoimun RA itu sangat membutuhkan potasium kakak di minimal 1000 mg. Jadi kakak silahkan konsumsi potasium setengah sendok teh dicampur segelas air sesudah makan pagi dan sore. Potasium hanya boleh dikonsumsi kalau kakak mengalami kalau kakak fungsi ginjalnya bagus, nilai EGFR di atas 90. Puasa minimal jam berapa? Puasa jamnya untuk teman-teman yang autoimun minimal puasa bisa di 18 jam. Jadi kakak cuma makan 6 jam. Pagi dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Dom, untuk perimenopause suplemennya apa? Ibu Niat ada suplemennya di namanya menopause support. 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Dok, kenapa setelah minum D3K2 magnesium bangun tidur jari-jari kaku? Kakak Sekarwati, apakah benar-benar karena D3K2 magnesiumnya atau karena ada hal yang lain kakak? Oke, kakak Lenis, terima kasih. Kakak, aku berusaha banget untuk menjawab semuanya, tapi ternyata aku belum mampu kakak ya. Untuk yang tidak bisa terjawab, aku mohon maaf lahir batin ya kakak ya. Kakak, aku terakhir menjawab dari kakak mama ya. Tadi aku janji untuk jawab kakak mama. Kakak mama tadi psoriasis kakak mama ya. Coba kakak mama ingetin dulu. Kakak mama tadi psoriasis lagi flare ya. Dok, 2 hari ini dada terasa nyeri, itu kenapa ya dok? Harus minum vitamin apa? Kakak Erin, kalau dada nyeri, mohon izin kak, langsung periksa dulu ke dokter penyakit dalam kakak ya. Apalagi kalau kakak di atas 40 tahun, takutnya kakak mengalami jantung. Periksa dulu kakak ya. Kalau kakak udah tahu jawabannya apa, nanti kakak datang ke aku lagi, nanti aku memberikan rekomendasinya. Natosera bisa menggantikan obat pengencer darah? Bisa kakak Yulia. Silakan dikonsumsi. Efek samping minimal. Dokter, untuk gastritis antum suplemennya apa? Pakai paket gastritis kakak ya. Di etalase aku ada. Dok, anak 11 tahun alergi gatal koreng, udah beli D3 1000 kurang.
COD, liver oil, zinc, quercetin, probiotik, ungu, cara minum gimana? KKR dan R, kakak naikin D3-nya jadi 2000 IU kakak ya, didobelin. D3K2 kakak konsumsi bersama dengan COD liver oil. Zinc quercetinnya kakak harus tahu dulu kakak ya, zinc quercetin itu ada vitamin C-nya. Anaknya ada perut perih nggak? Nggak ada dong. Oke, berarti konsumsi zinc quercetin coba dulu 1 kapsul sesudah makan. Kalau nggak ada perut perih, baru kakak konsumsinya naikin. Jadi 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Untuk probiotik ungu dikonsumsi 1 kapsul sesudah sarapan. Jadi abis sarapan konsumsi probiotik ungu 1 kapsul. Kemudian jam 10 minum D3-nya sama COD liver oilnya. Pas makan siang zinc. Setelah makan siang zinc itu nggak ada perut perih, kakak tambahin lagi minum zinc nanti sesudah makan sore. Kakak mama, vitamin apa saja yang minum kapan dok? Dok saya lagi konsumsi obat prednisolon dan sandi minta. Oke, iya dok, psoriasis dan lupus. Oke, teman-teman ini ada pertanyaan dari kakak mama tentang psoriasis dan lupus. Pada dasarnya teman-teman, untuk teman-teman yang mengalami autoimun, apapun itu diagnosisnya, entah itu lupus, entah itu psoriasis, aku sangat merekomendasikannya adalah Five Formula, vitamin D3 minimal di 30.000 IU, kakak mama. Kemudian pakai zinc, quercetin, vitamin C. Ingat balik lagi aku bilang, ini ada vitamin C-nya. Kalau yakin gak ada nyeri ulu hati perut perih, silahkan dikonsumsi 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. Kemudian magnesiumnya kakak mama sesuai dengan berat badan kakak. Kakak kan lagi ada jari sendi ya. Dari aku magnesiumnya pakai yang Malate kakak, 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. Magnesium Malatenya untuk support sendinya. Terus kakak mama, probiotik untuk teman-teman yang autoimun adalah Lactobacillus reuteri 1 kapsul segera setelah makan pagi, 1 kapsul sebelum tidur. Cakep kakak mama ya, cakep. Kakak mama silahkan mempertimbangkan tambahan selain Five Formula, yaitu apa kakak mama? Omega 3 fish oil 2 soft gel dikonsumsi berbarengan dengan vitamin D3K2 30.000 IU. Kemudian kakak mama ambil 2 ruas kunyit. Kemudian kakak mama beli tuh namanya Habatau Saudah kakak mama. Kadang-kadang kan Habatau Saudah tuh ada yang jual versi kapsul, ada yang jual versi oilnya ya. Sedapatnya apa nih kakak mama? Nanti setelah si kunyit tadi sama air tadi di blender, kakak mama gabungin tuh si Habatau Saudahnya ke dalam ramuan itu atau dikonsumsi sendiri tidak apa-apa. Itu dikonsumsi setiap hari untuk memperbaiki kondisi imunitasnya. Prednisolon tapi bisa buat gak bisa gerak. Mamah aku itu mengalami autoimun ITP. Kakak mama silahkan lihat di VT-nya. Aku sudah menceritakan bagaimana perjalanan mama aku bisa lepas dari prednisolon setelah 1 tahun berusaha. Itu mama aku, kakak mama ya, aku udah ngasih berbagai, aku boom sama semua suplemen, baru bisa berhasil lepas dari prednisolon tuh 1 tahun. Lepas dari prednisolon tuh tidak sesimpel itu, karena kalau pasien yang lagi flare nggak konsumsi prednisolon bakal makin flare dulu. Tapi di satu sisi prednisolon itu sebagai pedang mata dua, bisa mengobati tapi dapat memperparah kondisi nanti di kemudian hari. Jadi kakak mama fokus dulu sama perbaikan nutrisi kakak mama, pakai suplemen yang aku anjurkan tadi. Kemudian jangan makan junk food, gula, ultra processed food, puasalah minimal 18 jam per hari. Bertahap ya, nggak boleh tiba-tiba 18 jam, nanti kalau kalian kelayangan bahaya juga. Jadi bertahap sesuai dengan respon tubuh. Kemudian berolahragalah kakak mama. Silahkan dipertimbangkan. Nanti kalau di 30.000 IU itu kakak mama ngerasa belum nampol, masih sakit terus badan-badannya, kakak mama boleh mempertimbangkan naik ke 40.000 IU, tapi sebelum naik dosisnya, cek dulu kalsium dalam darah. Kalsium dalam darahnya normal, kalau lagi flare boleh konsumsi di 50.000 IU, tapi kalau nggak normal nggak boleh konsumsi vitamin D3, jadi dipahamin itu dulu. Kakak mama masih di sini, masih dok, cakep. Kakak mama pastikan kalau kakak mama tidak ada nyeri ulu hati perut perih sama sekali. Nggak ada dong. Oke, kalau yakin nggak ada nyeri ulu hati perut perih sama sekali, tambahan selanjutnya untuk psoriasis adalah cuka apel.
Cuka apel dikonsumsi 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kemudian kakak mama lihat ada di etalase aku apa kak? Oxbile 125 mg dikonsumsi sesudah makan pagi dan sore. Silahkan dipertimbangkan, itu merupakan suplemen untuk lupus dan psoriasis. Silahkan dipertimbangkan kakak mama ya, semoga dicatat, jangan sampai nggak dicatat kakak mama. Dok maaf, aku lupa, apa aja tadi pembuat riwayat preeklamsi. Kakak Itmi, Aris, kakak Aris lupa preeklamsi. Kakak Aris, vitamin hipertensi ada 2 kan? Betul. Kakak itu ada 2 itu pilihannya, kakak harus milih natokinase atau natosera. Kalau kakak pemula, kakak pilihnya yang natokinase. Tapi kalau kakak udah pemain nih kak ya, kakak pilihnya natosera. Oke kakak? Udah ya kakak, itu berarti kakak paket prehipertensi, ada vitamin D3K2, magnesium, sama si natokinase, natosera. Terus tugasnya kakak Aris besok adalah kakak ke lab, periksa nilai kreatinin sama EGFR kakak sama gula darah puasa kakak. Kalau kreatinin EGFR kakak itu normal nilainya, tambahan untuk paket preeklamsi hipertensi yaitu potasium klorida. Kalau EGFR kakak normal, potasium klorida kakak konsumsi sepertiga sendok teh dicampur segelas air sesudah makan pagi dan sore. Kalau gula darah puasa kakak normal, silahkan konsumsi itu saja. Tapi kalau gula darah puasa kakak tinggi di atas 100, tambahannya berberin 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Gitu ya kak. Kakak Embun kalau lagi mah jangan konsumsi magnesium malate dulu kakak. Di cancel aja, kalau kakak udah CO cancel kak. Karena teman-teman yang mah itu belum bisa terima magnesium malate. Teman-teman yang mah kalau mau konsumsi magnesium itu magnesiumnya yang mana dia kak, yang jatuh tadi kak. Kakak tahu suplemen aku ada yang jatuh tadi kak, itu dia ternyata yang jatuh. Kakak kalau kakak masih ada mah jangan ke malate nak, nanti perutnya perih. Kakak kalau mah belinya itu magnesium deal yang captionnya menjaga imunitas, 1 kapsul dulu kakak konsumsi sebelum tidur, aman, baru kakak naikin 1 kapsul sudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Kakak Embun disilahkan dibatalin check outannya ya, nanti perutnya malah perih lagi ya gitu. Magnesium glycinate mending Solaray deal atau tergantung. Untuk PCOS berat badannya berapa ya? Kakak tergantung berat badan, di atas 60 kilo kakak pakai deal yang maksimum strength. Kalau 50-an kilo dokter best. Kalau kakak di 40-an kilo pakai Solaray, kakak berdasarkan berat badan. Kak, ini yang terakhir ya kak, Ibu Nani. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya umur 50, BB 36. Hah? Ibu berat badannya ini banget ya ibu? Bagaimana ini ibu? Tinggi badan ibu berapa bu? Perut begah, sering sendawa, pedih, dan rasanya. Ibu Nani, ibu mengalami perut pedih, mengacu pada gastritis. Di satu sisi, ibu mengalami begah, sendawa, yang mengalami kekurangan asam lambung. Ibu mengalami 2 hal yang berbeda jauh, tapi dalam waktu yang bersamaan. Kalau di satu sisi ibu punya gastritis, di sisi yang lain ibu punya GERD, ibu yang harus utamakan dulu adalah apa? Ibu ngobatin perut pedihnya. Dengan cara ibu pakai paket gastritis. Setelah perut pedih ibu ini berkurang, ibu nilai sendawa ibu juga udah ikutan berkurang atau belum? Belum dong. Perut pedih saya udah berkurang, tapi sendawa saya masih. Kalau ibu seperti itu, ibu mau nggak mau ibu harus mengembalikan pH lambung dengan bertahap konsumsi cuka apel di 1 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Ibu naikkan dosisnya bertahap mengikuti respon tubuh ibu. Tapi ibu saat sekarang nggak boleh konsumsi cuka apel ya ibu ya. Ibu fokusnya di paket gastritis dulu. Baik, Kakak Dwi, lab vitamin D325, apakah hasil 13 dikasih? Kakak, kalau 13,3 mah kurang atau kakak ya tuh dengerin kata-kata kakak dia ya, minimal 10.000 IU. Kakak Dwi Tanjung dari aku mah langsung gas kak di 20.000 IU, vitamin D3K2 nya, magnesium glycinate, dan zinc. Dok, nggak punya keluhan D3 20.000 IU, nggak usah nak. Kalau sehat walafiat mah 10.000 aja kakak Laura, nggak usah 20.000 IU kakak. Jangan terlalu bersemangat kakak, 10.000 aja cukup. Kakak Dwi tetap kalau 13,3 kakak coba bertahap seperti kakak dia, 10.000 IU, respon tubuh bagus, lambung oke, naikin menjadi 20.000 IU. Mari kita tidur, mari. Kakak sama-sama Ibu Nani ya.
Kakak terima kasih yang sudah bergabung. Aku mohon izin kalau ada pertanyaan yang terlewatkan. Aku berusaha terbaik untuk menjawab pertanyaan kakak, tapi memang sepertinya belum mampu ya kak. Mohon maaf ya kakak ya. Semoga dibukakan pintu maaf ya. Kakak, mari kita tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menik punten ya.